Atau mungkin ada pendekatan sendiri ke Pak Anies Baswedan dengan menawarkan juga pendamping Pak Anies adalah kader PKB. Bu Ida yang tadi dikatakan oleh Pak Huda, jangan-jangan ada pendekatan itu juga? Ya saya kira semua partai punya skenario dan strateginya masing-masing. Di semua pilkada, tidak hanya di DKI sebenarnya. Nah karena itu kami pada posisi memang masih cair suasananya. Jadi jangankan di koalisi yang kami ini, di Kim aja kan juga masih cair antara figur yang belum selesai. Baik. Apakah Ridwan Kamil akan maju atau tetap di Jawa Timur gitu, di Jawa Barat misalnya. Jadi semua dinamis. Tentu kira-kira begini, tentu pada konteks komunikasi publik menurut saya menjadi penting, terlebih-lebih di Jakarta memang belum ada satupun partai yang punya golden ticket. Jadi menjaga fatsun politik dengan memegang konfigurasi kursi itu menjadi penting. Baik, Prof. Burhan, langsung saja apa dampaknya ketika PKS mengumumkan pasangan aman ini? Apakah membuat kemudian partai-partai lainnya begitu berhitung untuk mundur ataupun juga balik kanan, atau sebenarnya bagaimana dampaknya? Respon dari PKB terkait dengan manuver PKS belakangan ini. Jadi jelas Mas Saiful Huda itu menilai positif langkah PKS ketika mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Dan terkesan menyayangkan mengapa sikap politik tersebut dikoreksi terlalu cepat dengan mengusung pasangan baru, di mana Mas Sohibul Iman diturunkan kelasnya dari Cagup menjadi Cawagup Anies Baswedan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa dinamika di tingkat elit itu sangat cair. Ya, Mas Saiful bahkan di sebuah media online mengatakan pengumuman Anies Sohibul Iman oleh PKS justru menutup pintu buat partai lain untuk bergabung. Jadi lagi-lagi ini satu indikasi kuat bahwa apa yang disampaikan oleh PKS beberapa waktu lalu terkait dengan pasangan aman ini ternyata belum cukup aman. Pasangan aman yang belum cukup aman, terutama di tingkat elit juga di tingkat massa. Di tingkat elit karena bagaimanapun Nasdem meskipun dikutip memberikan dukungan pasangan aman ini, tetapi sampai sekarang kita belum mendengar statement Nasdem di tingkat publik. Dan tentu saja bukan sekedar statement di tingkat publik, Putri. Dukungan Surya Paloh terhadap paket aman ini itu harus diwujudkan dalam tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen di KPUD dalam konteks pendaftaran. Dan itu masih panjang. Jadi makanya saya mengatakan pasangan aman belum cukup aman. Karena bisa saja berubah. Karena proses politik di tingkat elit itu masih sangat dinamis, termasuk kemungkinan-kemungkinan lain seperti yang diutarakan oleh elit PD Perjuangan, yaitu munculnya Anies Sohibul Iman membuka skenario PD Perjuangan untuk menggandeng PKB. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan Pilkada Jakarta nanti akan terjadi dalam 3 poros. Oke, baik. Bang Iqbal, setelah jeda silakan ditanggapi. Karena kalau Pak Huda bilangnya nggak menarik ini pasangan aman. Kalau Prof. Burhanuddin juga mengatakan ini pasangan aman yang nggak aman. Nanti Mas Mom juga bisa berikan tanggapan setelah jeda. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan sesaat lagi. Kita kembali langsung lanjutkan perbincangan. Bang Iqbal, kalau tadi katanya Pak Huda nggak menarik pilihan ataupun juga pasangan aman ini. Lebih menarik kalau Pak Sohibul Iman ini jadi cagupnya. Seperti yang sempat beberapa waktu lalu ini kemudian disuarakan oleh PKS. Tapi kemudian kenapa berganti begitu cepat? Nah tadi juga Prof. Burhan mengatakan ini adalah pasangan aman yang sebenarnya nggak aman juga. Karena dengan mengunci ini bisa dijauhi oleh partai-partai yang punya kemungkinan, punya kans untuk berkoalisi bersama PKS. Silakan Bang Iqbal. Saya kira dari pandangan PKS tentu saja analisa media kami justru 94% hadirnya Pak Sohibul Iman jadi Cawagup itu justru sangat positif trennya berbanding Pak Sohibul Iman jadi Cagupnya. Ini ada 2 analisisnya. Kemudian 2 adalah semangat kader kami double, triple bahkan ya. Kader-kader PKS di semua lini, DPR, DPC, DPD
itu luar biasa semangatnya karena sudah lama kadernya tidak maju sebagai berkontestasi di Jakarta. Karena PKS di Jakarta itu sudah menang bukan pertama kali di 2004, di 2004 juga pernah menang dan kami juga nggak bisa berlayar. Dan hari ini tentu saja kami momen penting bagi PKS untuk bisa berlayar karena dalam tren pilkada PKS di mana ketika calonnya maju, kadernya maju, maka energi kadernya akan lebih semangat berlipat ganda. Jadi itu tren positifnya. Jadi kalau kita lihat analisanya, kita melihat bahwa kalau dari aspek media ini positif. Demikian juga para relawan, tokoh-tokoh, ulama, ya tokoh agama itu menyampaikan apresiasi kepada kami bahwa ini adalah sikap yang arif dan bijaksana. PKS mau mundur selangkah, tetapi juga Pak Anies juga mengambil jalan tengah. Artinya sama-sama happy. Jadi kehadiran pasangan ini saya kira keberkahan bagi warga DKI Jakarta, karena Pak Sohibul Iman ini bukan lagi orang yang baru hadir di Jakarta. Beliau ini pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Pusat, dan Luar Negeri, pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI, pernah menjadi Presiden Partai, pernah menjadi Rektor, saya kira lengkap pengalamannya. Jadi akan membawa, insya Allah pasangan ini akan membawa Jakarta maju warganya bahagia, maju kotanya bahagia warganya. Baik, kalau secara CV oke, secara visi misi oke, tapi apakah kemudian pasangan ini bisa menjadi magnet dari partai-partai lain untuk juga bisa berkoalisi? Karena kalau tadi katanya Prof. Burhan, memang Nasdem ini sudah memberikan dukungan, tapi kalau belum di atas kertas, kalau belum tanda tangan di KPUD, masih belum aman itu. Bagaimana upaya PKS untuk bisa mengamankan ini, Bang Iqbal? Ya, saya kira ini semuanya nanti berpulang kepada Mas Anies ya sebagai pengantin dan Pak Sohibul Iman juga. Tapi dari hasil komunikasi kami, Nasdem dan PKS sudah cukup. Kalaupun nanti ada partai-partai lain yang mendukung, kami sangat welcome sekali, sangat bijaksana menerimanya dengan senang hati dan bergembira. Tetapi kami lagi-lagi pada kali ini yang sebagai partai pemenang di Jakarta tentu saja memiliki strategi lain, yaitu bagaimana ingin pimpinannya, kadernya, seniornya itu juga bisa berlayar di ibu kota Jakarta saat ini. Baik, kita nantikan strategi PKS termasuk juga nanti apa hasil perbincangan sepulangnya Pak Anies dari Spanyol dengan PKS. Begitu ya Bang Iqbal. Bang Iqbal terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ya, karena waktunya terbatas sepertinya ya, harus meninggalkan perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Umam, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pernyataan dari Bang Iqbal, PKS, dan juga Pak Huda. Kalau dari Pak Huda katakan tadi, berarti artinya ini kemungkinan besar, seperti dikatakan oleh Prof. Burhan, bisa jadi PKB dengan PDIP malah ada poros ketiga, begitu? Iya, memang agak unik ini, statement dari Gus Huda itu bukan sekedar statement, tetapi sebuah sinyal politik yang cukup terang benderang, sekaligus juga bisa menjadi kopling bagi titik pisah antara PKB dengan Mas Anies. Karena ketika kemudian masih dibuka kuncinya, itu proses negosiasi dan kompromi masih terbuka. Dan rumus dalam koalisi ya umum, who gets what, siapa mendapatkan apa. Ketika kemudian skemanya sudah dikunci oleh PKS dengan skema aman, Anies dan juga Pak Sohibul Iman, maka kemudian porsi untuk PKB menjadi hilang. Maka itu yang kemudian bisa kita pahami mengapa kemudian Gus Huda dan teman-teman PKB mencoba untuk menarik diri dalam posisi yang netral lagi. Dan kenetralan dari PKB ini adalah sebuah ancang-ancang sekaligus juga pasang kuda-kuda untuk kemudian mencoba untuk melakukan penjajakan dengan kekuatan politik lain untuk menciptakan poros kekuatan koalisi baru. Dan betul tadi kata Mas Burhan, kemungkinan lahirnya poros ketiga ini sangat memungkinkan. Kalau misal kemudian PDIP yang per hari ini juga masih belum menunjukkan keberpihakan, ada sisi kegamangan di sana, aspek ideologis, aspek kalkulasi politik di akar rumput, maka kemudian dengan bergandengan dengan PKB, memungkinkan itu terjadi. Dan angkanya 15 kursi dengan 10 atau 11 kursi cukup memenuhi syarat 20% threshold di Jakarta.